Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sore teman-teman, kembali lagi bersama Kurma, Program Ramadan Penuh Makna, episode 2 dengan saya Esa Ulyasana dari Eskul Jurnalistik bersama rekan saya Hudaiminul Fata dari Eskul Rohis. Episode kali ini kita akan membawakan tema yaitu hikmah puasa di bulan Ramadan. Bersama narasumber kita yang istimewa, Bapak Nuridin SSI MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kabarnya sehat Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Puasa yang kedua lancar Bapak? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Ya. Ini kan ada pertanyaannya Bapak. Hikmah puasa untuk ketakwaan seorang hamba itu gimana ya Bapak? Oh ya, baik. Saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, pertanyaannya cukup bagus, yaitu tentang hikmah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Secara umum, ibadah-ibadah kepada Allah yang diperintah oleh Allah Ta'ala, termasuk juga yang disunahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hikmahnya adalah bertambah ketakwaan seseorang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa orang yang berpuasa nanti pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sebuah kalimat harapan dari Allah. La'alla adalah sebuah kalimat harapan, tapi yang mengharap adalah Allah, maka itu bukan sekedar harapan yang hampa, tetapi insya Allah memang benar adanya, yakni orang yang berpuasa Ramadan, dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan bukan hanya puasa Ramadan, seluruh ibadah. Nanti bisa kalian baca surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, atau beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kamu. Begitu juga orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibadah termasuk puasa di dalamnya, maka ada semacam jaminan dari Allah Ta'ala, orang yang melaksanakannya itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan sekedar puasa, bukan sekedar ibadah, tetapi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Misalkan tadi ada ilmu yang perlu kita amalkan, harus kita praktikkan di dalam ibadah. Kemudian kita sambut ibadah itu dengan
senang hati dengan iman, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang yang beribadah dengan cara-cara demikian, Allah pun akan memberikan karunia-Nya yang besar, yaitu hati yang takwa kepada orang tersebut. Itu hikmah puasa dan termasuk juga hikmah-hikmah ibadah yang lain. Berarti kurang lebih hikmah puasa itu untuk menambah ketakwaan seorang hamba ya Pak? Ya, salah satunya itu. Banyak sekali hikmah puasa itu. Ya, banyak sekali. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih Pak. Apa sih hikmah puasa untuk pembelajaran? Maksudnya, apakah puasa itu dapat meningkatkan efektivitas dalam belajar? Ya, sebenarnya puasa itu hikmahnya sangat banyak. Tadi ada ketakwaan atau spiritualitas, ada lagi hikmah, misalkan secara psikologis, ya, ilmu kejiwaan. Bagaimana orang yang berpuasa itu, karena dia paham betul bahwa puasa itu ya lapar, yang haus, kemudian tenaganya berkurang, maka secara psikologis dia akan memiliki rasa empati kepada orang lain, terutama orang-orang yang kurang mampu. Kenapa? Oh, ternyata lapar itu tidak enak, haus itu tidak nyaman. Ini kita baru puasa Ramadan 1 bulan. Bagaimana saudara-saudara kita, tetangga kita mungkin yang laparnya itu bukan hanya 1 bulan di bulan Ramadan, tetapi berhari-hari, bertahun-tahun karena miskin. Disitulah ada hikmah secara psikologis, juga secara akhlak. Secara akhlak juga orang berpuasa itu dia akan lebih memiliki akhlak yang baik. Ya, dikatakan dalam hadis ketika ada orang yang katakanlah mengajak berkelahi, katakanlah bahwa kita ini adalah shaim, sedang berpuasa, maka saya tidak akan meladeni hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi bermusuhan atau yang mendatangkan perpecahan sesama umat. Kemudian ada lagi hikmahnya, hikmah puasa Ramadan. Apa itu? Kedisiplinan. Nah, ini kedisiplinan. Kunci sukses hidup adalah berdisiplin. Orang yang tidak disiplin sulit untuk mencapai kesuksesan. Di antaranya adalah disiplin waktu. Coba kita ketika pagi hari jam 3 harus bangun. Di bulan suci Ramadan, di musola, di masjid sudah ramai, ada suara-suara pujian, sholawatan, gitu. Ada orang yang mungkin tadarus Al-Quran, maka itu membangkitkan bagaimana kita mendisiplinkan diri berkaitan dengan waktu. Jam 4 kita harus sudah sahur, gitu. Setelah itu kemudian kita bersiap mengambil wudhu, sholat subuh berjamaah. Mungkin setelah subuh kita tadarus sebentar, menyiapkan diri kemudian untuk belajar, kemudian menyiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Intinya adalah tidak ada kata buruk atau tidak ada sesuatu yang jelek sepanjang itu datangnya dari Allah. Kalau ditanya bagaimana dengan efektivitas pembelajaran, ya tergantung kitanya. Ya, kita mau belajar atau tidak. Jangan-jangan puasa Ramadan lemes dengan alasan lemes tidak mau belajar, tidak efektif. Nah, saya kira itu. Pesan untuk pelajar yang berpuasa di bulan Ramadan apa saja ya Pak? Mungkin yang keimanannya masih labil, yang males-malesan,
yang cuma tidur-tiduran gitu, Pak. Ya, baik. Untuk generasi muda, para remaja, anak-anak yang seusia SMA, sebenarnya puasa Ramadan ini seperti orang yang sedang dididik di kawah candra di muka. Artinya apa? Dengan lapar, dengan haus, gitu. Dia harus tetap beraktivitas. Yang bekerja harus bekerja, yang belajar harus belajar. Tidak ada kata yang buruk. Oleh karena itu, jangan jadikan puasa Ramadan ini untuk mengurangi aktivitas kita yang baik. Jangan dijadikan alasan untuk bersantai-santai. Tidak. Di dunia itu tempat kita beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat sahwa ladang kita untuk beramal. Maka karena bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh barokah, semua keberkahan Allah berikan kepada orang yang berpuasa, maka janganlah dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, apalagi meninggalkan kegiatan-kegiatan yang baik atau positif. Jadi saya berpesan kepada para remaja, para anak-anak semuanya, ya, mari kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beribadah kepada Allah. Mumpung kita diberi kesempatan di bulan suci Ramadan ini berpuasa, malamnya qiyamul lail, ya, salat witir juga, tadarus Al-Qur'an juga, belajar mata pelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah mencintai kita. Allah kasih rahmat kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu pesan saya yang harus dicamkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kurma episode yang kedua sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe. Acara ini disponsori oleh Smakermart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanja di Smakermart, melayani dengan sepenuh hati. Saya Huda Emilul Fata dari Eskul Rohis dan rekan saya Esna dari Eskul Jurnalistik. mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.